Stadion Diponegoro, Banyuwangi. Stadion kebanggaan orang-orang Banyuwangi yang disebut Laros Lareoseng. Oke, hari ini aku bakal cerita sedikit tentang stadion paling ujung timur Pulau Jawa, yaitu Stadion Diponegoro, Banyuwangi, yang merupakan kandang dari tim Persewangi, tim lokal yang sedang berjuang di Liga 3. Seperti biasa, sebelum aku bahas stadion ini, aku bakal ulas dulu si tuan rumah yang punya ini, karena gak sopan kan kalau kita mau bahas kandangnya tapi belum kenal sama si pemiliknya. Oke, gas aja. Persewangi, barangkali ada yang belum tahu ya. Mungkin kalian taunya Persewangi dari sepak bola barbarnya pas lawan Blitar yang sempat viral waktu itu. Bisa aja sih, tapi kalau dilihat dari sepak terjangnya di kompetisi nasional, kayaknya memang bakal banyak yang belum tahu karena memang belum pernah tembus ke liga teratas di Liga 1. Kecuali warga Banyuwangi sendiri ya. Kalau orang Banyuwangi nggak tahu Persewangi sih, ya lumayan kelewatan. Persewangi ini merupakan klub original Banyuwangi yang cukup tua, dibentuk di tahun 1970 dan prestasi tertingginya yaitu menjadi runner up Divisi 2 di tahun 2007. Divisi 2 saat itu setara Liga 3 sekarang ya. Dan itu berhasil membuat klub ini promosi ke divisi utama Liga Indonesia. Saat itu namanya Liga Tipon kalau nggak salah ya. Kalau sekarang sih itu Liga 2-nya, Liga kedua di Indonesia. Dan selain itu klub ini juga pernah menyumbangkan pemain-pemainnya untuk timnas loh. Sebut saja kiper legend dari timnas yaitu Hendro Kartiko, Zainal Ikhwan, dan Imam Hambali. Keren juga sih sebagai tim yang bukan unggulan gitu bisa nyumbangin pemain-pemain hebatnya ke timnas dan bisa membantu timnas saat itu lumayan bersinar di AFC. Oh iya, kita langsung lanjut ke stadionnya ya. Sebelumnya aku mau cerita sih kalau ini sebenarnya agenda pulang kampungku ke Banyuwangi setelah 10 tahunan hidup di Kalimantan. Jadi agak kaget sih lihat perubahan stadion ini. Dulu nggak sebagus ini dan nggak serapi ini loh. Kagetnya pas pertama kali lihat tuh kayak anjir, ini Santiago Bernabeu yang dipindah ke Banyuwangi coy. Kok jadi mewah gini? Ternyata itu nggak tiba-tiba sih, karena setelah aku cari tahu kenapa stadion ini tiba-tiba bisa glow up, ternyata stadion ini tersentuh perbaikan efek dari pemilihan Banyuwangi sebagai tuan rumah Porprov di tahun 2015. Jadi sejak saat itu Banyuwangi mempunyai stadion yang bisa dibilang memenuhi beberapa standar lah. Contohnya dengan memasang lampu di 4 sisi sudut stadionnya yang diimport langsung dari Jerman. Itu udah kemajuan yang lumayan loh. Persewangi udah bisa main saat malam hari. Dan juga papan skornya udah diubah jadi scoring board elektrik. Udah nggak zaman sih pakai manual yang digonta-ganti pakai orang sendiri gitu. Dan juga masih banyak lagi bagian yang di-upgrade sampai aku kagum gini bilang kayak Bernabeu ya. Tapi setelah aku lihat langsung ternyata ya nggak semewah yang aku bayangin. Meskipun itu hitungannya tetap bagus ya. Sisi cincin yang ngelilingin stadion itu ternyata cuma bagian depan aja. Itu bisa dibilang buat mempercantik mukanya aja ya, tapi nggak sebadanan. Aku lihat dari samping, ku telusuri bangunannya tuh stadionnya mirip kayak tembok pabrik gitu ya. Sampai ujung aku lihat ada TK pas di sudut stadionnya. Ya kalau kita lihat dari TK memang kayak tembok biasa, kayak bangunan biasa aja gitu. Langsung kita lanjut telusuri masuk. Alhamdulillah terawat ya, catnya masih bagus, rapi. Terus di bagian VIP-nya itu ada atapnya meskipun belum ada kursi plastik ya, masih semen semua gitu. Jadi untuk bagian tribun VIP maupun ekonomi semuanya masih semen di sini guys. Untuk bench pemainnya
masih kayak biasa aja gitu, kayak plastik. Belum ada yang spesial dari sisi sininya, dan rumputnya juga standar yang dipakai, rumput lamuran yang masih sama yang dipakai, gak ada perubahan. Tapi overall stadion ini sudah jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya aku ngarepnya sih selain stadion ini tambah bagus, semoga prestasi Banyuwanginya juga semakin meningkat juga ya. Karena kemarin sempet ada uji coba lawan Mitra Kukar pra Liga 3 yang kemarin itu merupakan ya bagus sih buat ningkatin performa Persewangi untuk kedepannya. Semoga bisa maju lagi. Karena setahu saya Laros tuh cukup fanatik ya, dan juga solid juga gitu. Mungkin itu aja sih buat yang suka konten ini, mungkin bisa dibantu subscribe dan like-nya. Semoga bisa bermanfaat. Thank you guys.